Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa Teknik Informatika di mata kuliah Fisika Dasar Politeknik Negeri Cilacap. Topik pembelajaran kali ini terkait dengan besaran dan satuan. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa part yang mungkin nantinya akan berbeda dengan PDF yang saya berikan kepada mahasiswa. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa bagian yang tidak tercantum ataupun yang memerlukan penjelasan lebih dari PDF yang saya berikan. Pada video pembelajaran ini, mahasiswa bisa mengajukan diskusi ataupun pertanyaan pada platform yang telah saya sediakan. Ataupun mahasiswa juga bisa bertanya ataupun berdiskusi pada kolom komentar. Topik pembelajaran kali ini terkait dengan besaran dan satuan. Apa itu besaran, apa itu satuan? Ketika misalnya seperti ini. Kalau kita ditanya buah anggur besar atau kecil, misal kita jawab kecil. Kemudian buah apel besar atau kecil, kita jawab besar. Karena dia lebih besar daripada anggur. Benarkah dia lebih besar daripada anggur? Kalau misalnya apel itu saya potong menjadi 30 bagian, apakah dia lebih besar daripada anggur? Dia kan akan lebih kecil pastinya. Atau misalnya ada buah semangka. Buah semangka itu besar atau kecil? Jadi besaran itu bukan bergantung dengan bendanya, tetapi ukurannya. Nah, untuk mengukur sesuatu dalam fisika, kita punya nomina. Di mana nomina itu terhitung mulai dari angka 1 sampai dengan angka tak hingga positif. Jadi tak hingga itu juga ada yang negatif, tapi kalau untuk nilai besaran kita akan pakai nilai yang positif. Jadi mulai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itulah besaran. Jadi kalau misalnya ditanya anggur dengan apel besar yang mana? Bergantung dengan angkanya, bergantung dengan masanya, bergantung dengan jumlahnya ataupun ukurannya. Bukan bendanya. Bisa saja bendanya sama tetapi ukurannya berbeda. Itulah besaran. Besaran itu bentuknya nilai. Atau dalam bahasa yang lebih baku, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan-satuan tertentu. Jadi bisa diukur dan dinyatakan dalam satuan. Nah, satuan itu apa? Satuan itu menjelaskan nilai dari suatu besaran. Misalnya tadi saya bilang apel 1. Atau misalnya kalian ke toko kemudian beli apel 1. Satu apa? Apakah 1 buah, 1 kilo, 1 ton, 1 truk? Nah, yang menjelaskan dari nilai tersebut adalah satuan. Itu namanya satuan. Jadi angka 1 tadi atau angka 5 misalnya saya ganti biar enggak sama kalimatnya. Angka 5 misalnya, beli apel 5. 5 itu adalah nilainya, ukurannya. Satuannya yang mana? Satuannya yang menjelaskan. Oh, 5 kilo, 5 buah, 5 ton. Nah, bagian yang belakangnya itu yang menjelaskan, itulah satuan. Atau dikatakan juga satuan adalah yang menjelaskan arti dari besaran. Jadi angkanya tadi nilainya punya arti, mengandung arti gitu. Yang membuatnya jadi berarti adalah si satuannya. Di sini saya akan masuk contoh. Putri membeli tepung sebanyak 2 kg sebagai bahan pembuat kue. Nah, 2 di situ adalah besaran, kilogram adalah satuannya. Kalau misalnya Putri membeli tepung sebanyak 2, kan bingung ya, jadi ambigu. Sebagai bahan pembuat kue, 2 apa? 2 sendok? Atau 2 ons? Atau 2 truk? Jadi ambigu kalau tidak ada satuannya. Maka di sini fungsi satuan adalah menjelaskan nilai di depannya. Atau contoh yang kedua, Eca mengukur panjang meja. Panjang meja tersebut 8 jengkal. 8 jengkal satuan bukan?
Selama pengamat dan yang diberikan informasi dari hasil pengamatan atau pengukuran sepakat untuk sama-sama mengerti, maka jengkal itu masuk ke dalam satuan. Atau contoh lain, si Putri tadi membeli tepung sebanyak 2 plastik. 2 plastik kan tidak jelas, ukurannya jelas 2, tapi plastik itu berbeda-beda. Kalau misalnya si Putri dan si pemilik toko sepakat bahwa plastik yang dimaksud adalah plastik ukuran 1 kiloan, maka itu diperbolehkan sebagai satuan penjelas. Tapi kalau misalnya tidak sepakat, maka tidak boleh digunakan. Makanya di sini Eca mengukur panjang mejanya 8 jengkal. Karena kita tidak tahu Eca jengkalnya seberapa panjang atau seberapa lebar, jadi untuk pengukuran fisika ini tidak diperbolehkan. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam fisiknya boleh saja. Misalnya si Eca bilang mejanya panjangnya 8 jengkal dan kita tahu ukuran jengkalnya Eca ya. Itu diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu sering terjadi. Contohnya mungkin ibu-ibu kalian dulu waktu kecil mengukur panjang atau tinggi anaknya pakai jengkal, ya diperbolehkan. Tapi kalau dalam fisika, karena kita membutuhkan perhitungan yang presisi, yang tepat, maka jengkal ini tidak diperbolehkan. Gitu ya. Kenapa sih Bu harus kita belajar seperti ini? Materinya dasar sekali gitu. Ini materi yang pertama ini untuk menyamakan persepsi kita terhadap besaran dan satuan yang nantinya akan kita gunakan pada materi-materi selanjutnya. Jadi kita kan berasal dari sekolah yang berbeda, kita berasal dari background pendidikan yang berbeda. Bisa jadi dulunya mungkin tidak pernah mendapatkan pendidikan atau pembelajaran fisika. Jadi di sini saya mau kita punya persepsi yang sama. Kalau saya bilang besaran berarti nilai, angka. Kalau saya bilang satuan berarti penjelas dari nilai tersebut. Dan ini sangat penting. Biasanya mahasiswa lupa untuk menuliskan satuan. Setelah menghitung panjang, lebar, menghitung, hasilnya benar, hasilnya 2 misalnya dari perhitungan. Tapi tidak memberikan satuan. Dalam fisika ini sebuah kesalahan yang sangat fatal. Setelah melakukan perhitungan, kemudian hasilnya 2. Jadinya ambigu. 2 apa? Jadi saya harus memastikan bahwa mahasiswa punya persepsi yang sama terhadap besaran dan satuan dalam fisika. Nah, kemudian besaran dan satuan ini didapatkan dari mana? Besaran dan satuan ini didapatkan dari kegiatan pengukuran. Iya nggak? Tadi kan si Eca ini mengukur panjang meja, maka dia bisa bilang panjang mejanya 8 jengkal. Atau si Putri membeli tepung sebanyak 2 kilo. Tahu 2 kilo dari mana? Dari ditimbang. Berarti ada pengukuran. Ketika kita melakukan pengukuran, berarti kegiatannya kita adalah mengukur. Sehingga kita bisa tahu besarannya itu 2, satuannya kilogram. Mengukur itu apa? Mengukur itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis dan kemudian ditetapkan sebagai satuan. Misalnya tadi, si Eca mengukur panjang meja 8 jengkal. Ternyata setelah kita ukur dengan meteran, terhitungnya 1,5 meter, 150 cm. Nah, kegiatan ini membandingkan mana yang lebih presisi. Ternyata si Eca mengukur panjang meja 8 jengkal. Kemudian adiknya si Eca mengukur ternyata jadinya 12 jengkal. Kan jadi berbeda ya. Maka untuk melakukan pengukuran tersebut kita butuh alat bantu pembanding. Kita pakai meteran. Siapapun yang menggunakan meteran tersebut hasilnya pasti 150 cm. Maka yang kita gunakan adalah meteran itu tadi, supaya bisa digunakan sebagai satuan yang baku sebagai pengukur panjang meja misalnya.
Itu kegiatan mengukur, membandingkan. Nah, kemudian tadi kan materi kita adalah tentang besaran dan satuan. Besaran dalam fisika itu ada 2 jenis, di mana besaran tersebut terdefinisi bahwa dia merupakan nilai atau besar dari sebuah benda. Dan dia harus punya satuan. Makanya saya bilang dari dalam fisika, satuan itu sangat penting. Setelah melakukan perhitungan, kita harus tahu satuannya apa. Jangan sampai kita salah. Harusnya kita menulis satuannya cm, ternyata kita tulis jadi watt. Watt itu miliknya daya, milik listrik gitu. Kan berbeda sangat jauh sekali. Nah, di sini ada beberapa contoh satuan. Contohnya, meter, kilometer itu adalah milik satuan panjang. Detik, menit, dan jam itu milik waktu. Gram, kilogram milik satuan massa atau berat. Dan lain-lain masih banyak contoh satuan, tapi dia yang sudah pasti adalah dia penjelas dari nilai. Dan ini adalah beberapa alat ukur satuan panjang. Boleh nggak meter dipakai untuk penjelas satuan waktu? Ya nggak boleh. Misal berapa lama kita belajar fisika? 60 meter, kan nggak mungkin. Kita pakainya 60 menit, ternyata 1 jam begitu. Oke. Nah, besaran terbagi menjadi 2, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ini adalah contoh besaran pokok. Ini besarannya, nama besarannya maksud saya. Besaran panjang, besaran massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Satuannya meter, kilogram, second milik waktu, ampere, kemudian suhu pakai Kelvin yang pokoknya. Jadi kalau Celsius itu tidak pokok. Yang pokoknya dia pakai Kelvin. Ini yang sudah disepakati oleh dunia internasional. Kemudian intensitas cahaya pakai kandela, jumlah zat pakai mol. Lambangnya ini. Jadi kalau untuk melambangkan panjang cukup tulis M sama dengan 2 meter gitu. Atau M sama dengan 2M. Jadi panjangnya adalah 2 meter. Itu diperbolehkan. Nah, dimensi adalah untuk memastikan bahwa nanti kalau misalnya ada persamaan antara persamaan di sebelah kanan dan persamaan di sebelah kiri, kalau dimensinya sama, maka dia rumus kalian atau persamaan kalian itu benar. Ini untuk mengecek apakah persamaan tersebut benar. Tapi untuk besaran dan satuan kalian bisa lihat yang 3 tabel ini. Untuk dimensi ini nanti kita pakai untuk mengecek benar atau tidak persamaan yang kita gunakan. Nah, itu yang berdimensi. Ada juga yang tidak berdimensi. Adalah radian dan steradian. Nah, bedanya apa antara radian dan steradian? Yang pertama adalah miliknya sudut datar, yang satu miliknya sudut ruang. Sudut datar itu contohnya sudut-sudut di kertas. Kalau di kertas itu ada sudutnya masing-masing, ada 4 sudut. Karena dia 2 dimensi, maka dia miliknya sudut datar. Kalau sudut ruang yang seperti apa? Yang seperti di pojok ruangan. Pojok ruangan kamar kalian misalnya, dia bentuknya 3 dimensi. Maka dia miliknya sudut ruang, pakainya SR. Oke ya. Kemudian tadi ada besaran pokok, ada juga besaran turunan. Nah, besaran turunan ini yang diturunkan oleh atau yang diturunkan dari besaran pokok. Kalau tadi cirinya besaran pokok itu dia cuma satu satuan. Jadi kalau panjangnya berapa? 2 meter. Titik. 2 meter saja sendirian, meternya sendirian. Atau beratnya berapa? Masanya berapa? 2 kilogram. Kilogramnya sendirian. Itu salah satu cirinya. Itu ciri yang pertama, satuannya hanya 1. Kemudian ciri yang kedua dari besaran pokok adalah dia merupakan hasil pengukuran. Jadi diukur, panjangnya berapa? Diukur pakai
meteran atau diukur pakai penggaris, dilakukan kegiatan pengukuran. Atau masanya berapa, beratnya berapa, diukur pakai timbangan. Nah, kalau turunan, cirinya yang pertama, satuannya nanti bisa saja lebih dari satu. Bukan bisa saja sih, pasti lebih dari satu. Kemudian yang kedua cirinya adalah dia merupakan hasil perhitungan. Kalau yang besaran pokok tadi dia hasil pengukuran, satuannya 1. Yang turunan, satuannya lebih dari 1 dan merupakan hasil perhitungan. Hasil perhitungan seperti apa? Contohnya, luas. Luas itu rumusnya panjang kali lebar. Panjang satuannya apa? Oh, panjang itu melakukan pengukuran. Satuannya meter. Panjang satuannya meter. Lebar satuannya juga meter. Ketika dikalikan meter kali meter jadi meter pangkat 2. Di sini dimensinya, kenapa dituliskan L pangkat 2? Karena di sini dimensinya L. Jadi kalau ditulis dalam bentuk dimensi, panjang ini miliknya L dikali L pangkat 2. Gitu dimensinya. Kemudian volume untuk benda berruang. Bukan beruang, berruang. Tuh rumusnya salah satunya kalau untuk kubus adalah panjang kali lebar kali tinggi. Apakah semua volume seperti ini? Tidak. Ini miliknya kubus. Milik tabung beda lagi, milik kerucut beda lagi, semuanya berbeda-beda. Kita pakai yang paling simpel, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, berarti dimensinya L. Lebar satuannya meter, dimensinya L. Tinggi juga begitu, maka L pangkat 3 dimensinya. Massa jenis. Massa jenis ini adalah massa milik masing-masing benda. Jadi air punya massa jenis sendiri, batu punya massa jenis sendiri, dan semua benda punya massa jenis sendiri, berbeda-beda bergantung dengan jenis bendanya. Satuannya adalah massa dari benda dibagi dengan volume benda. Jadi kalau volume airnya 1 liter dibagi 1 liter, masanya beratnya berapa? Di sini dituliskan dimensinya, jadi M kali L pangkat negatif 3. Lihat di sini negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena volumenya ada di bawah. Tadi volume rumusnya yang mana? Oh, rumusnya yang atas. Panjang kali lebar kali tinggi, dimensinya L pangkat 3. Dia ada di bawah. Ini lihat, dia ada di atas semua. Sejajar. Berarti kan volume ini naik ke atas, pindah. Karena dia pindah, pangkat positif 3 menjadi negatif. Pokoknya nanti kalau semua benda yang dia posisinya di bawah berpangkat, atau semua perhitungan yang posisinya di bawah dan berpangkat, ketika naik, simbolnya berbeda. Notasinya berubah. Jadi yang tadinya positif, jadi negatif karena naik. Gitu terus sampai ke bawah. Nah, di sini penjelasannya. Ada yang namanya notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah bentuk baku yang digunakan untuk bilangan kelipatan 10. Kenapa harus kelipatan 10? Ya biar mudah. Kalau misalnya kelipatan yang lain 3, 4, 5 dan seterusnya, dia berbeda, nanti hasil pembaginya berbeda, maka tidak diperbolehkan untuk ditulis secara notasi ilmiah. Yang diperbolehkan hanya pangkat 10. Maksudnya seperti apa? Misal saya punya 10 pangkat 2. Pangkat 2 di sini berarti 10 kali 10. Hasilnya 100. Atau boleh saya atau mahasiswa punya pola pikir seperti ini. 10 pangkat 2. Oh, berarti 10 ini nolnya ada 2. Maka dia jadi 100. Begitu. Itu untuk bilangan positif. Kalau 10 pangkat 3, daripada kita berpikir 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000, mending aja langsung 10 pangkat 3, oh nolnya 3, tulis langsung 1000. Begitu lebih simple. Kemudian untuk notasi yang negatif, maka nolnya ada di depan. 10 pangkat minus 4, berarti nolnya ada di depan angka 1 ada 4. Kemudian dituliskan koma. Kenapa dituliskan koma? Karena kalau tidak pakai koma, maka 0 tidak diperbolehkan ada di depan bilangan real.
10 pangkat minus 5 berarti nolnya ada 5 di depan. Ini untuk penulisan notasi ilmiah. Jadi nanti sewaktu perhitungan, misal saya tiba-tiba menulis 10 pangkat 3, kemudian di perhitungan yang lain saya tuliskan 1000, mahasiswa jangan bingung atau jangan sampai keliru, karena sama saja, hanya saya pakai penulisan normal atau saya pakai notasi ilmiah. Perbedaannya cuma di situ. Nah, ini tadi yang saya contohkan. 1/10 misalnya. Ini kan positif. 1/10, 10-nya di sini pangkat 1. Berarti 10 pangkat 1, 10 kali 1 sama aja. Hasilnya 10 itu sendiri. Ketika pangkatnya di bawah positif, saya naikkan ke atas. Kalau naik ke atas dia dikali. Ketika naik ke atas dia jadi negatif. 10 pangkat 1 kali 1 hasilnya 0,1. Jadi 1/10 itu 0,1. Atau boleh kalian tuliskan begini saja, 10 pangkat minus 1. Atau yang ini yang lebih besar lagi angkanya biar lebih terlihat. 1/1000 sama aja dengan 1 dibagi 10 pangkat 3. Akan sama dengan 10 pangkat minus 3. Langsung naik ke atas, ubah notasinya jadi negatif. 0,001. Kenapa? Karena pangkat 3. Nolnya di depan ada 3 di koma. Begitu. Ini bisa dicoba oleh mahasiswa. Nah, kemudian ini faktor notasi ilmiah. Misalnya kalian punya 10 pangkat 18. Kalian boleh tuliskan atau A. Misal 10 pangkat 18 meter. Maka kalian boleh tuliskan AM. Itu boleh. Atau meter. Atau yang paling paling sering kita pakai misalnya seperti ini. 10 pangkat minus 3. Oh, mili. 10 pangkat minus 3 meter misalnya. Jadi milimeter. M. Begitu. Sama. Atau 10 pangkat 9. Dia miliknya giga. Maka kita boleh tuliskan gigameter. Atau kalau di informatika biasanya kita pakai gigabyte, terabyte, megabyte, kilobyte begitu. Ini boleh digunakan notasi ilmiah seperti ini. Jadi misalnya ketika ada soal ukuran sebuah partikel adalah 3 kali 10 pangkat 9 meter. Pangkat minus 9 meter. Jangan keliru atau jangan terkecoh dengan penulisan sebuah partikel berukuran sekian nanometer misalnya. Karena sama, nanometer dengan 10 pangkat minus 9 meter hasilnya akan tetap sama. Jadi ini harus dihafalkan. Ini harus dihafal. Biasanya yang di informatika yang paling sering dipakai adalah tera, giga, mega, kilo. Ini untuk bahasa-bahasa pemrograman. Tapi kalau di fisika saya biasanya pakai kilo, mili, mikro, nano. Sampai di sini. Ini yang biasanya dipakai dalam fisika. Kalau dalam informatika biasanya kalian akan pakai kilo, mega, giga, dan tera. Ini bisa dicoba sendiri. Yang A ini hasilnya nanti akan sama dengan 72 10 pangkat 4. Silahkan dicoba sendiri. Kemudian yang B hasilnya akan sama dengan 20 miliar atau 2 kali 10 pangkat 10. Yang C hasilnya akan sama dengan 127 10 pangkat 6. Karena di sini tidak ada satuan, maka saya tidak menuliskan satuan. Kemudian yang ini bisa kalian coba sendiri. Kemudian yang belum saya jelaskan pada materi tadi adalah bagian nomor 3. Misalnya sebuah benda yang pertama nilainya sekian, 252,5 plus minus. Plus minus ini berarti ketidakpastian. Bisa saja salah lebih 1,3 atau bisa saja kurang 1,3 dari nilai ini. Itulah yang namanya ketidakpastian. Yang ini juga, benda yang kedua juga begitu. Ketidakpastiannya 0,1. Kalau dijumlah, ditambahkan seperti ini, maka cukup ini yang depan, angka depan sebelum plus minus, ditambah angka depan sebelum plus minus,
kemudian hasilnya berapa kalian tulis, kemudian kalian tuliskan plus minus angka belakang pada ketidakpastiannya ditambah. Jadi di sini untuk M1 ditambah M2 hasilnya nanti adalah sekitar, kalau saya tidak keliru, 264,8 plus minus 1,4. Nah, untuk yang dikurangi hasilnya adalah 240,2 plus minus 1,4. Jadi plus minusnya akan terus ditambahkan. Plus minusnya akan tetap ditambahkan, yang dikurangi hanya yang angka depannya, angka perhitungannya. Kenapa ketidakpastiannya tetap ditambahkan? Misalnya, contohnya sederhananya seperti ini. Kalian sedang mengerjakan sebuah tugas, tapi kalian ragu-ragu. Kemudian bertanya ke temannya. Temannya juga ragu-ragu, maka keraguan-raguannya bertambah besar, nilai ketidakpastiannya semakin bertambah besar. Atau misalnya ketika kalian sedang mengerjakan sesuatu itu berdua, kemudian kalian ragu-ragu, temannya tiba-tiba pergi pulang, makin keraguan-raguannya makin bertambah lagi. Makanya ketidakpastian ini mau bagaimanapun posisinya, ketika ada beberapa benda dihitung, ketidakpastian ini akan selalu bertambah. Kira-kira seperti itu. Nah, cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan untuk didiskusikan di platform yang telah saya sediakan atau di kolom komen. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.